Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Mimin ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga puasanya lancar ya sampai akhir. Yuk, mari saja kita mulai ceritanya. Langsung saja. Bab 73. Aku pulang malam juga, dia nggak khawatir sama sekali. Bahkan nggak ada chat buat sekedar nanya aku di mana. Gumam Aluna dengan kesal saat masuk ke dalam apartemen. Melirik kamar Azam yang tertutup rapat sebelum masuk ke kamarnya sendiri. Gadis itu duduk di pinggiran ranjang mengingat perkataan Haris tadi. Entah kapan hati batu Azam akan mencair. Aluna juga memang belum mencintainya, tapi gadis itu sedang mencoba. Ia sadar pernikahannya tidak akan mungkin selamanya seperti ini. Jika keduanya sama-sama bersikap acuh tak acuh, kapan pernikahan itu akan berjalan sebagaimana mestinya? Jika bukan Aluna yang memulai, siapa lagi? Mengharap Azam yang akan bersikap lembut dan perhatian, mustahil, pikir Aluna. Alasan suami bersikap dingin pada istrinya. Aluna mengetik di kolom pencarian. Ia membuka link paling atas. Suami bersikap dingin pada istri. Cari tahu penyebabnya. Inilah beberapa masalah yang membuat seks menyakitkan untuk pria. Meskipun rasa nyeri selama berhubungan intim jarang terjadi pada pria, kebanyakan pria selalu berusaha tidak menampakkan rasa sakit. Beberapa orang mungkin akan berhati mengakui saat aksi diranjang mulai terasa kurang nyaman. Mungkin karena rasa sakit yang ditutup-tutupi, inilah yang membuat suami dingin terhadap istri. Aluna terhenti sejenak membaca artikel itu dan berpikir, kenapa jadinya masalah ranjang? Aku aja belum pernah disentuh Mas Azam, gumam Aluna. Gadis itu melemparkan sembarang benda pipi itu di tangannya. Lagian, kenapa juga aku selalu searching segala? Aluna merebahkan tubuhnya yang terasa lelah. Ia bahkan dengan sengaja pulang malam, berharap Azam akan cemas. Tapi ternyata angan Aluna terlalu tinggi, hingga ia saat ini kecewa berat. Ustadz, mau nanya, kalau azani orang mati pakai azan subuh, apakah akan bangun orang matinya? Astagfirullah. Syafiq sampai menggelengkan kepala membaca pertanyaan masuk dari salah satu orang yang mengikuti kajian subuh online yang diadakan seminggu sekali. Maaf, yang belum mati aja ada yang saat azan subuh nggak bangun, apalagi yang mati. Jelas Syafiq menatap layar laptopnya. Orang hidup nggak Orang hidup yang nggak sholat subuh berarti setara orang mati dong. Celetuk Alika yang sedang duduk selonjoran sambil menyusui Hana. Syafiq sampai membalikkan tubuhnya menatap sang istri yang kini malah melemparkan senyum padanya. Meskipun terlihat cuek, tapi Alika biasa mendengarkan dengan seksama saat suaminya sedang mengisi kajian online seperti ini. Setelah selesai kajian, Syafiq menghampiri Syafa yang ternyata sudah bangun. Anak itu tidak menangis, ia memainkan jarinya sendiri. Syafiq mengendong tubuh mungil bayi itu. Masya Allah, anaknya Abi makin berat ya. Syafiq sampai gemas melihat pipi bayi itu yang tembam. Mereka itu minum asinya kuat banget. Makanya aku sering banget lapar, bahkan lebih sering daripada dulu pas hamil. Jelas Alika. Tapi jangan lagi diem-diem makan seblak ya, tegur Syafiq. Mas tahu? Kamu sendiri loh yang ngasih tahu, Mas. Alika bingung sendiri karena merasa tidak pernah memberitahu. Tapi kenyataannya memang Alika mengatakan itu pada suaminya. Alika mungkin lupa, tapi Syafiq ingat. Masa sih? Iya kali ya. Nah, berhubung Mas udah tahu, berarti boleh dong aku makan seblak. Nggak pedes kok. Boleh. Mata Alika langsung bersinar beneran. Iya, tapi Mas yang bikinnya. Wajah Alika berubah. Kalau Mas yang bikin nanti namanya bukan seblak, tapi sayur. Syafiq terkekeh. Sekarang yang kamu makan itu jadi nutrisi buat Safa dan Hana. Lebih bagus untuk makan yang sehat. Jangan cuma mikirin apa yang kamu mau makan, tapi pikirin makanan itu sehat atau enggak. Mengerti, cinta?
Nanti kalau Safa dan Hana lepas ASI berarti boleh ya? Boleh, yang penting nggak berlebihan. Syafiq selalu tegas jika bicara soal apa yang akan dimakan oleh Alika, karena pengaruhnya pada si kecil. Dilarang bukan berarti tidak sayang, malah itu adalah bentuk kasih sayang, menjaga orang yang dicintai agar hidup sehat. Mas olahraga dulu ya, ucap Syafiq lalu menaruh Hana di samping Alika. Iya, Safa juga udah tidur lagi kok. Syafiq langsung bergegas turun ke lantai bawah tempat di mana ruangan fitness miliknya berada. Syafiq memang memutuskan untuk membeli sendiri alat-alat fitness agar memudahkan Alika yang ingin olahraga. Aluna yang sedang halangan kini terbangun agak siang. Selain karena tadi malam ia susah tidur, rasa tidak nyaman juga membuatnya harus bergadang. Jadilah ia terlambat bangun. Gadis itu bangkit lalu duduk, mengumpulkan dulu kesadarannya. Samar-samar ia bisa mendengar suara orang ngobrol di luar. Tidak terlalu jelas, tapi Aluna bisa menebak ada seorang wanita. Mungkin Bibi yang biasa bersih-bersih. Gumam Aluna lalu bangkit. Ia meraih handuk dan berjalan keluar menuju kamar mandi. Mas, kenapa kamu kayak gini sih? Langkah Aluna berhenti saat mendengar suara itu. Jelas itu bukan suara Bibi yang beres-beres di apartemen mereka. Aluna memundurkan langkahnya. Ia menjadi penasaran dengan wanita itu. Aluna berdiri di dekat tembok pembatas kamarnya dan ruang tamu. Ini pilihan kamu sendiri kan? Kamu menolak nikah sama aku, sahut Azam. Iya, tapi hubungan kita nggak usah bubar juga, Mas. Wanita itu kembali bicara sambil terisak. Bukannya aku sudah berikan pilihan. Jika kamu memang nggak mau nikah, ya berarti hubungan kita selesai. Tapi aku belum siap, Mas. Nggak tahu dari kapan kamu terus ngomong nggak siap. Aku juga punya tujuan masa depan. Aku udah nggak muda lagi. Dan yang paling penting, orang tuaku mendesak aku segera menikah. Jelas dari suaranya itu jika Azam sedang menahan marah. Tangannya mengepal hingga buku jarinya memutih. Suara tangis wanita itu semakin terdengar jelas oleh Aluna. Aluna hanya diam dan mendengarkan. Kini ia tahu kenapa Azam begitu dingin padanya. Gak bisa kamu nunggu sampai aku siap? Kapan? Bulan depan? Tahun depan? 2 atau 5 tahun lagi? Emang kamu jamin kalau aku nunggu selama itu kamu bakalan siap? Wanita itu terdiam tidak bisa menjawab. Enggak kan? Sekarang kamu mending cari kebahagiaan kamu sendiri. Jangan pernah berharap lagi padaku, lanjut Azam. Tapi aku cinta sama kamu, Mas. Kamu pikir aku enggak? Bahkan cinta aku lebih besar, Nindi. Jantung Aluna berpacu lebih cepat mendengar perkataan yang keluar dari mulut Azam. Ia merasa hatinya ngilu, padahal selama menikah, ia sama sekali tidak memiliki perasaan apapun pada Azam. Tapi saat mengetahui lelaki itu mencintai wanita lain, ada rasa sakit dan tidak rela. Ayo nikah, Mas. Aku ingin menikah sekarang, seru wanita itu, yang bernama Nindi. Nggak bisa, aku sekarang udah jadi suami orang. Pergilah. Aku yakin ada laki-laki lain yang bisa mencintaimu lebih dari aku. Aku nggak mau. Ceraikan istrimu dan kita menikah. Aluna mengepalkan tangannya di depan dada yang terasa sesak. Perlahan air matanya keluar begitu saja tanpa dikomandoi. Selesai teman. Terima kasih telah mendengar. Jangan lupa untuk subscribe ya. Please subscribe. Thank you. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.